Gadis itu meskipun matanya buta, namun saat berhadapan dengan tunangannya, selalu diam-diam membawa pulang seorang wanita. Ia memahami semuanya sejelas cermin. Berhadapan dengan tunangannya yang dibatasi oleh dinding, atas ketidakhormatan dan provokasi yang diterimanya, bahkan sengaja membiarkannya berada di luar tirai. Ia diam-diam menyalakan korek api, dan menunjukkan senyuman yang aneh di wajahnya, lalu langsung melemparkannya ke arah mereka. Tirai itu langsung terbakar, dan semua yang ia lakukan, semuanya dilihat oleh paman dari tunangannya. Paman itu langsung merasa tertarik pada gadis yang berani mencintai dan membenci ini, dan memiliki ketertarikan yang mendalam padanya. Setelah itu langsung menemui gadis tersebut. "Kamu cukup berani, paman. Bagaimana kamu tahu siapa aku?" "Aku bisa mencium baumu. Baumu berbeda dengan orang lain. Kamu terlalu dekat denganku. Lalu, apakah kamu membenciku?" "Kalau tidak membenci, bagaimana kalau kita tidur bersama?" Paman itu terkejut dengan keberanian gadis yang tiba-tiba menjadi agresif. Dia tidak mengerti tujuan gadis itu melakukan hal seperti ini. Tanpa disadari, target gadis itu selalu adalah paman. Hanya karena dia adalah seseorang yang sejak kecil ditinggalkan di panti asuhan, kemudian diadopsi oleh pasangan suami istri yang kejam. Data anak ini sangat cocok dengan Nona Yu. Dapat digunakan untuk melakukan transplantasi sumsum tulang. Mereka mengadopsiku hanya untuk memberikan kepada mereka anak perempuan mereka yang menderita leukemia, UCUE, sebagai donor sumsum tulang hidup, untuk mencegahku melarikan diri. Mereka membutakan kedua mataku. Aku tidak akan menjadi boneka selamanya, membatalkan pertunangan, dan akhirnya melarikan diri dari sini. Pei Jin Kuan, semoga kau akan menjadi di tanganku, pisau terbaikku. Maka dia, demi melarikan diri, dengan sengaja mendekati paman, memilih menjadi wanita paman. Namun, saat tunangan naik untuk mencari gadis itu dan paman sudah selesai. Maka tunangan itu bertanya dengan marah mengapa mereka bisa bersama-sama. "Kapan giliranmu untuk bertanya padaku? Apakah Pei Tianming mengajarkanmu seperti ini?" "Paman, Anda salah paham. Saya hanya membawa si Yue ke atas untuk menghirup udara segar. Secara tidak sengaja, saya membuatnya tersesat. Menonton serial, drama. Si Yue, apakah kamu baik-baik saja?" "Dari mana asal bekas merah ini?" "Setelah saya tersesat, saya selalu bersama paman. Paman, saya tidak bisa melihat. Bisakah Anda membantu melihat apa yang terjadi?" "Keluarga Pei memiliki begitu banyak kamera pengawas. Saya sudah mencari semuanya untuk Anda, supaya Anda bisa melihat." "Tidak merepotkan paman. Saya terlalu membesar-besarkan masalah. Sudah tidak awal lagi. Saya akan mengantarnya pulang dulu." Ketika gadis itu kembali ke rumah, ibu angkat pun mulai mendidiknya. Ia mengatakan bahwa putrinya biasanya tidak makan lebih dari 4 suap. Kini gadis itu hidup dengan menggunakan identitas putrinya. Segala ucapan dan tindakannya harus meniru putrinya, agar berhasil menyelesaikan pertunangan dengan keluarga kaya Pei. Gadis itu segera patuh dan menyetujui ibu angkatnya. Dalam hatinya, dia sudah sangat membenci mereka. Dia perlahan-lahan menjalankan rencananya untuk melarikan diri dari kendali mereka. Jadi, di hari-hari berikutnya, dia sengaja atau tidak sengaja muncul di depan paman, menarik perhatian, lalu dengan sengaja menunjukkan bekas luka akibat dirinya disakiti. Ketika paman melihat luka di tubuh gadis itu, dia benar-benar merasa iba. Setelah itu, dia langsung mengantar gadis itu kembali ke rumah. Ketika dia melihat gadis itu langsung dimarahi oleh keluarganya begitu masuk rumah. Sebagai presiden grup, paman langsung meminta seseorang untuk mengatur agar orang tua angkat gadis itu datang ke perusahaan. Selanjutnya adalah pesta pertunangan. "Kami yang menjalankan bisnis sangat percaya pada hal ini. Kalian seringlah berdoa. Itu juga baik." Presiden grup benar sekali. "Hari ini memanggil kalian ke sini." "Ah." Presiden grup, silakan Anda bicara mengenai pesta pertunangan dua keluarga ini. Detail-detail spesifiknya. Apakah ada preferensi khusus? "Oh, dia adalah anak yang lembut dan pendiam. Dia paling suka hal-hal yang memiliki nuansa seni." "Nuansa seni." UCUE. "Benarkah dia adalah putri kalian?"
Tempat Xiao Feifan. Ketua, Anda bercanda, bukan? Ketua, Xiao Feifan sedang nonton drama, Xiao Feifan ada di rumah. Xiao Feifan masuk toko. Pergi. Apakah tiket pesawat sudah dipesan? Kita mungkin tidak sempat ke pesta pertunangan Pei Sao lusa. Pada hari itu, paman berjanji kepada gadis itu untuk datang dan menghentikan pernikahan. Tapi dia yang sedang perjalanan dinas pada hari itu, akhirnya menghadapi badai besar. Sulit untuk kembali. Sementara di pihak gadis itu, upacara pertunangan sudah dimulai. Berikutnya, mari kita undang kedua pasangan baru untuk tampil. Pei Jinquan. Waktunya tidak banyak. Direktur Pei. Apakah ketua Pei tidak datang? Akhir-akhir ini cuaca di Jiangling buruk. Dia tidak bisa kembali. Sudah waktunya naik ke panggung. Dari Jiangling melalui jalan nasional ke Yujing. Pei Jinquan. Sepertinya tidak bisa kembali tepat waktu. Ketua, ini terlalu berbahaya. Kita tunggu hujannya berhenti. Mari kita kembali. Tapi dia tidak bisa menunggu. Harus menurut dan patuh. Harus menjadi si Yue. 66x5. Naik ke panggung. Kamu bodoh. Kamu melakukan kesalahan lagi di jamuan keluarga Pei. Berdiri dengan benar. Setelah masuk ke keluarga Yu, kamu harus menaati aturan. Harus menjadi si Yue. Harus patuh dan mendengarkan. Tetap di sini untukku. Jangan pergi kemana-mana. Kenapa saya harus menjadi bonekanya? Kenapa saya tidak bisa hidup untuk diri sendiri? Aku tidak mau. Siyu, apa yang sedang kamu lakukan? Ribut dan berteriak seperti itu sangat tidak pantas. Saya tidak akan menikah dengan Pei Yiche. Kamu bilang apa? Yu Si Yue, apa kamu sedang berbicara omong kosong? Hari ini, saya tidak akan menikah dengan Pei Yiche. Saya tidak akan menjadi Yu Si Yue. Bajingan, siapa yang memberimu keberanian? Berani bertindak gila begini? Produksi. Aku sudah memberikan